Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial bisnis digital. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal editing ya. Karena ini akan sangat penting ya, terutama bagi konten kreator yang masih pemula. Bisa kalian gunakan misal untuk menjadi afiliator ataupun untuk konten kreator di YouTube, atau bahkan ya kalian bisa mungkin membuka jasa video kalau memang skill editing kalian tuh memadai ya. Ya minim-minim itu kalian bisa mengedit video yang lumayan menarik lah gitu ya. Jadi untuk bisa mencari uang online itu ya tidak hanya sekedar menjadi YouTuber atau mungkin main FB Pro ya, atau mungkin main TikTok jadi affiliate atau affiliate Shopee. Tanpa bisa membuat video yang menarik, tentunya kalian akan bisa dibilang apa ya, videonya gagal lah ya. Untuk mencari view itu susah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya tutorial tentang Filmora lagi. Dan untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi ya fitur-fitur pada Filmora yang sering saya gunakan dalam mengedit video, terutama fitur-fitur penting untuk mempercepat proses editing ya, dan beberapa fitur yang mungkin kalian butuhkan tapi kalian belum tahu. Karena sekarang itu rata-rata menggunakan Filmora ya, daripada menggunakan Adobe Premiere Pro yang terkesan lebih susah ya, apalagi untuk pemula. Dan untuk Filmora itu dia lebih mudah karena fiturnya memang user friendly gitu, mudah difahami terutama untuk pemula juga ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Jika sudah, langsung saja kita ke intronya. Nah, oke ya. Pertama-tama kalian harus memiliki software Filmoranya dulu. Di sini saya menggunakan software Filmora untuk Windows ya, karena basic saya untuk editing itu memang Windows ya. Lebih enak pakai Windows. Kalau kalian memang memiliki PC ya guys ya. Tapi kalau kalian tidak memiliki PC, ada juga Filmora yang versi mobile. Tapi untuk tutorial versi mobile mungkin saya belum bisa bikin ya, karena saya lebih sering menggunakan PC. Tapi kalau kalian tertarik ya, mungkin next video saya akan buatkan tutorial untuk versi uh, Androidnya ya, atau versi mobilenya. Yang pertama adalah kalau kalian ingin membuat intro ya, intro untuk video kalian, kalian bisa masuk ke bagian ini ya, title ya, bagian title ini ya, bagian title. Nah, di sini ini kalian bisa membuat intro yang menarik sebenarnya tanpa harus repot-repot banyak mikir atau bahkan menggunakan jasa pihak ketiga ya. Di bagian title ya, kalian scroll aja ke bawah seperti ini. Nah, kalian ingin membuat intro untuk apa? Untuk YouTube atau untuk yang lain ya? Biasanya kalian bisa langsung menggunakan yang ada di bagian opener ini ya, opener. Nah, di sini ini kalian bisa membuat intro suka-suka kalian ya, sesuai dengan template-template yang sudah ada. Ini biasanya juga sering saya gunakan ya untuk membuat intro-intro yang menarik tanpa harus banyak repot-repot lah atau skill yang ribet gitu ya. Tinggal kalian download aja ya apa yang ada, mana yang ingin kalian gunakan ya untuk membuat intro. Nanti kalian tinggal mengedit teksnya saja ya. Atau semisal kalian juga bisa langsung menggunakan yang ada di sini ini ya. Ini ada pilihan untuk YouTube. Nah, kalau yang di bagian YouTube ini bisa kalian gunakan untuk membuat intro juga bisa. Tapi lebih menarik lagi kalau kalian gunakan untuk membuat judul ya, judul pada video. Nah, seperti ini. Ini juga cara ngeditnya juga cukup gampang, tinggal kalian masukkan saja ke video. Nanti untuk tulisannya tinggal kalian klik-klik saja 2 kali, kalian blok, lalu bisa kalian ubah ya. Jadi untuk fitur-fitur Filmora ini sangat membantu sekali tanpa kalian membutuhkan apa ya, skill yang mumpuni, repot-repot harus mendesain sendiri dan yang lain. Kalian tinggal menggunakan ini aja ya. Ini ya untuk intro dan juga judul bisa kalian pilih yang ada di sini. Oke, itu yang pertama. Lalu ada lagi fitur yang lain yang biasanya ya sering saya gunakan. Ingat, sering saya gunakan. Oke, di sini kita akan mengambil contoh ya. Kita mengambil contoh misal ini ya. Yaitu kita akan memisahkan antara video dan juga suara VO-nya atau suara dari video tersebut kita akan pisahkan. Misal ini aja. Ini video di sini. Ini saya ingin menggunakan bukan videonya. Saya ingin menggunakan hanya soundnya saja ya. Kalian bisa klik kanan pada mouse kalian ya, klik kanan pada mouse kalian ya.
kalian bisa pilih pada bagian detect audio ini ya, detect audio. Atau kalau kalian ingin menggunakan shortcut ya di keyboard kalian, biasanya saya menggunakan shortcut ya, tanpa harus klik kanan. Ini ada CTRL ALT plus D. Ini untuk memisahkan video dan audio. Contohnya seperti ini ya. Ini, kalau kalian pengen menggunakan yang ada di mouse, klik kanan langsung pilih detect audio. Nah, otomatis nanti antara suara dan videonya ini akan dipisah ya, seperti ini. Simpel kan? Kita tinggal menghapus videonya seperti ini dan tinggal suaranya saja atau VO ya kalau kita membuat tutorial itu. Nah, tinggal kita putar misal. Nah, ini kan suaranya musik ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh yang kedua, yaitu untuk memisahkan antara video dan audio. Lalu untuk fitur selanjutnya yang sering saya gunakan dalam mempercepat editing adalah fitur untuk membuat transisi secara massal ya. Biasanya kalau kalian di mungkin software editing lain, kalian kan harus menambahkan ya untuk transisi, semisal seperti ini ya. Kalian harus menambahkan, kalau kalian menambahkan transisi di sini ya, kalian pilih transisinya lalu kalian geser-geser kayak gini kan, satu-satu, lalu kalian geser lagi, ambil lagi satu-satu kalau pengen naruh. Dan ini menurut saya cukup merepotkan. Nah, di Filmora itu ada yang namanya kita bisa menerapkannya secara massal tanpa harus satu-satu gitu. Dan itu lebih menghemat waktu kalau menurut saya. Jadi biasanya seperti ini. Ya. Kita klik kiri pada mouse, lalu tahan, lalu arahkan pada semua video yang ingin kita beri transisi seperti ini ya. Ingat, klik kiri pada mouse, tahan, lalu kita blok pada semua video yang ingin kita beri transisi. Setelah itu kita lepas ya. Nah, setelah kita lepas kan otomatis semua video akan terblok seperti ini ya. Nah, setelah itu kita harus mencari misal ya transisi mana yang ingin kita gunakan secara massal. Semisal saja kita ingin menggunakan transisi yang ini ya, tinggal kita klik kanan pada mouse. Nah, nanti di sini akan ada pilihan ya, Find Similar, Add to Favorite atau Apply. Kita pilih yang pada bagian Apply. Nah, otomatis transisi tersebut akan ya diterapkan pada semua video yang sudah kita blok ya. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan saja. Misalkan ini kan kita men-settingnya sebenarnya transisinya di tengah seperti ini kan. Nah, di tengah seperti ini kan ada yang di pinggir. Tinggal kita klik kanan aja, tinggal kita klik kiri aja 2 kali ya. Lalu akan muncul pilihan seperti ini. Kita pilih pada overlap ya. Lalu kita pilih pada bagian apply to all ya. Nah, seperti ini. Otomatis nanti dia akan menyesuaikan untuk menerapkan settingan kita. Jadi semuanya nanti akan ada di tengah semua, seperti itu ya. Nah, lalu fitur lain yang sering saya gunakan adalah fitur yang namanya animasi. Semisal ini ya. Semisal kita ingin memasukkan gambar ya. Ini adalah gambar TV semisal ya. Gambar TV seperti ini. Dan ini adalah salah satu fitur yang sering saya gunakan untuk membuat gambar itu terlihat tidak monoton. Kalian klik 2 kali pada gambar tersebut ya. Kita klik 2 kali. Otomatis nanti akan muncul settingan seperti ini. Nah, kalian pilih pada bagian animation ya, animation. Nah, lalu di sini akan ada beberapa animasi gerakan yang bisa kalian pilih ya, yaitu vortex ya, untuk membuat gambarnya nanti kelihatan bergerak kayak gimana. Lalu kalian ingin pilih yang mana? Kalian klik 2 kali pada ininya ya, pada efeknya ini, animasinya. Klik 2 kali, otomatis dia akan diterapkan pada gambar ini. Jadi gambar yang asalnya ya, yang asalnya diam, jadi sedikit ada apa ya, improvisasi. Jadi nggak terkesan monoton sama sekali ya. Nah, agar gambar ini tidak terkesan apa itu monoton banget ya, monoton banget, kalian bisa pilih pada bagian ini ya. Kalian tinggal taruh saja ini ya, ini apa ini timelinenya di bagian manapun. Anggap saja taruh di sini ya. Lalu kalian tekan pada bagian gambar ini ya, gambar ini dimanapun. Nah, kita biarkan seperti ini ya. Sebenarnya nggak kita apa-apain, tapi biar untuk memunculkan ini yang namanya keyframe ya. Ini adalah keyframe ya. Jadi otomatis akan muncul.
lalu kita taruh lagi di sini di bagian ujung ya. Lalu kita klik pada bagian gambar ini ya. Lalu kita tahan, klik dan tahan, lalu arahkan ingin kemana gambarnya. Misal kita taruh dia tenggelam seperti ini. Nah, otomatis keyframe-nya akan jadi seperti ini ya. Nah, biasanya ini juga sering saya gunakan untuk membuat animasi gambar ya, agar tidak monoton atau memunculkan gambar tertentu dan menghilangkan gambar tersebut juga, dan agar terlihat lebih menarik gitu ya. Dan satu fitur lagi ya yang sering saya gunakan, ini sangat penting ini bagi kalian yang sering mengedit terutama video-video yang ada VO-nya ya, ada suara orangnya asli dan juga ada musik latar belakangnya, yaitu fitur yang namanya auto ducking ya. Auto ducking itu gimana? Biasanya kalau kalian kayak gini ya, kalian ngomong ya, lalu di bawahnya ini ada musik ya. Tanpa auto ducking ya, musiknya itu akan kayak flat gitu ya, flat ya. Jadi waktu ketika kalian ngomong dan nggak ngomong itu musiknya ya rata. Misalnya seperti ini. Ini ada musik latar belakangnya sebenarnya ya, tapi musiknya akan terasa flat ya. Nah, kalau ada auto duckingnya, jadi seperti ini. Ketika tidak ada VO-nya, musiknya akan terdengar lebih keras. Nah, ketika sudah mulai ada VO-nya yang ngomong, musiknya akan otomatis volumenya itu rendah gitu. Jadi agar musik dan volume dari suara VO-nya itu tidak bentrok atau tabrakan. Jadi otomatis musiknya akan merendah dan suara VO-nya itu akan tetap terdengar jelas. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini kalian harus ngeklik pada bagian suara mana yang ingin kalian tonjolkan gitu ya. Misal ada dua video kayak gini ya, ada dua suara kayak gini. Ini adalah suara musik latar dan ini adalah suara VO ya, atau voice over. Nah, caranya seperti ini ya. Kalian tinggal pilih saja pada bagian suara mana yang ingin kalian tonjolkan. Lalu kalian klik saja dua kali, karena di sini ada ini suara latar yaitu musik latar belakang, dan ini suara VO atau voice over. Kita pilih voice overnya ya, yang nanti suaranya akan terdengar lebih jelas daripada musiknya. Jadi ketika suara kita ngomong, musiknya itu akan pelan gitu ya. Kita klik saja dua kali ya. Untuk mouse-nya klik dua kali. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini guys ya. Menu seperti ini ya. Nah, di sini kalian geser saja ke bawah. Nah, di sini ada fitur auto ducking ini ya, auto ducking ya. Ini kalian aktifkan. Ini kan sudah tak aktifkan. Nah, auto ducking kalian aktifkan ya. Dan ini nanti untuk persenannya bisa kalian tambahkan atau kalian kurangi ya. Misal kok suara musiknya kok kedengarannya malah masih keras ya, tinggal kalian tambahin aja berapa persen gitu ya. Jadi intinya agar suara VO kalian tuh terdengar lebih jelas daripada musiknya ya. Dan mungkin itu sih ya beberapa fitur yang sering saya gunakan di Filmora untuk mempercepat dalam proses editing. Semoga saja membantu kalian dan bisa kalian gunakan ya guys ya. Dan thank you, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.